berusia 21 tahun, yang dimana ia salah dalam memilih teman dan lingkungannya, yang berakibat dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Pada akhirnya, Haikal menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Resopila dengan tujuan untuk melancarkan aksinya. Akibat dari pertemanan Haikal dengan Iko, salah satu temannya yang selalu mengajaknya kepada hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti menonton video porno. Haikal lupa akan efek samping dari perbuatannya itu merugikan sang wanita. Dengan rasa penuh penyesalan, Resa pun melakukan bimbingan konseling ke salah satu konselor. Go, apa ya go? Nggak ada, biasa. Ya apa menurutmu? Oke. Mana kau bisa nonton ini? Mana? Kenapa bisa nonton ini? Ya enak aja gitu nontonnya, agak-agak nyerangsang tuh. Siapa ini? Ini Bukada. Jepang nih bos. Mantap banget tuh Boris. Tebal. Oh ini. Main jenengnya nih. Boleh lagi kirim nanti ya. Boleh mantap. Udah lanjut kita nonton dulu. Lapulgannya ya. Apa aku nyari cewek aja supaya nyoba yang selama ini kulihat. Wah, berarti bisa nih cewek ini, bisa ku deketin lah. Resa kayaknya semenjak pacaran makin parah kan. Kemarin aja nih parah lagi aku tengok aku buat malam-malam nih. Emang sama cowok dulu kan? Iya yang tadi yang saya tengok. Ya semenjak pacaran ini pun dia jadinya jarang masuk kelas, sering kali absen. Gimana kita buat dia biar tapi gimana lah dia masuk tapi izin aja selalu. Iya kemarin pun dia bilang dia nggak masuk karena dia mau jalan sama cowoknya. Jadi kan terganggu segini dia pacaran terganggu kali kelihatan. Oh ya malam tuh aja lihat ya. Iya aja kemarin ini dibawanya cowok itu ke kosannya. Kok udah sampai main-main ke kos ya? Kayaknya udah terlalu intim kali si Resa ini pacaran sama cowoknya. Ya udahlah nanti kayaknya haruslah kita bawa dia ini ngomong terus kita bantulah dia ini mencari masalahnya. Ini. Halo, udah ketemu? Udah dari tadi. Kami tunggu kau. Kenapa rupanya? Ada lama tuh tanya. Apa? Baru serius sekali. Oh, belum pacaran sama saya kali? Udah lama sih. Udah ada 4 bulanan gitu. Udah sering gak jalan lah ya? Ya gitulah. Kami lihat-lihat kayaknya maaf ya, terlalu deket kali gak sih, Sah? Ya kayak mana? Ya gitulah, namanya juga orang pacaran kan? Ya sewajarnya, tapi kami lihat sampai cowok, kenapa harus dibawa kos? Mau dibawa ke kos dia? Kapan? Emang kalian lihat di mana? Nggak ada kok. Coba tunjukin kamu. Ada kan tapi dia ngurusin atau kami kata-katain kebetulan aja. Kami kawan Haikal itu kenal Sabrina, jadi tahu dia dibawa ke kos. Kenapa sih sampai harus begitu saja? Inilah kan cerita-cerita kita aja lah, karena kalian kan juga kawanku, makanya aku mau cerita sama kalian. Sebenarnya ya aku juga ngerasa pacaran kami udah nggak sehat gitu.
biarpun sedikit-sedikit ngajaknya ke kos gitu. Awal-awal juga ya biasa, pacaran biasa gitu, cuman lama-lama kok semakin sering gitu juga. Kadang juga kalau aku nggak mau, dianya yang kayak maksa, ujung-ujungnya berantem. Makanya kan kuliahku juga sambil berantakan. Aku nggak tahu sih gimana cara berhentinya gitu. Di satu sisi akunya juga sayang ke dianya, tapi ya gimana, hubungannya udah gak sehat lagi gitu loh. Kan kau udah cerita nih, jadi untuk menyelesaikan ini gimana? Kau kok berhenti sama dia? Kau kok putus? Kalau ditanya putus sih nggak mau, namanya orang pacaran kan sih karena sayang gitu loh kan. Tapi kau sadar nggak sih semenjak pacaran kau kuliah kau berantakan lagi? Dari mana kau masuk kuliah kau? Kan tadi tuh aku bilang juga gitu loh, sebenarnya ya aku sadar kalau ini salah, aku mau berhenti juga. Cuman satu sisi ya dia pacarku gitu, kami juga udah jalan 4 bulan, otomatis rasa sayang juga makin besar. Cuman ini udah ranahnya udah nggak sehat lagi gitu loh. Aku mau berhenti juga, cuman ya nggak tahu ya gimana. Tapi kita nggak bisa kasih keputusannya. Kami cuma bisa dapat kau, karena kami ini kawan kau bos. Jadi gimana kita cari solusinya? Kau tahu nggak? Mau nggak apa-apa kan bukaan yang nanti diarahkan. Ceritakan aja. Nanti kan dia juga masih tahu masyarakat juga masih yang terbaik. Itulah baru bisa luruskan. Ya ayolah, daripada kayak gini-gini aja juga kan gitu. Ya kita coba aja dulu konsultasi kayak mana bagusnya. Mana tahu dapat jalan tengahnya juga kan. Kau harus siap. Ya, kan kalau selama ini jauh jalan kalian. Nah, kau keluar ya. Ini ruangan kami yang depan aja lah ya. Tapi tunggu yang pesan besep ya. Iya, kami tungguin. Jangan semangat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya. Nama saya Sofia Pak. Tujuan saya datang ke sini ingin berkonsultasi, cerita sedikit tentang keluhan saya, tentang masalah saya, tentang hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Terima kasih ya Mbak Reza sudah datang ke tempat ini. Mungkin niat Mbak Reza itu sudah tepat dan sudah benar. Di sini memang ini tempat konseling untuk membantu Mbak memecahkan masalah pikiran. Nah, di sini sebelumnya saya perkenalan diri itu ya Mbak. Saya itu ahli agama nasihat dan saya juga itu sebagai konselor profesinya. Nah, Mbak di sini untuk memecahkan masalah Mbak. Nah, di sini saya terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada Mbak konseling itu apa gitu. Nah, dalam konseling itu bantuan yang akan saya berikan kepada Mbak untuk memecahkan masalah Mbak atau membuat Mbak semakin percaya diri daripada masalah ataupun pengalaman yang Mbak ya. Konseling itu ada asas-asas, ada beberapa asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan. Nah, ini antara saya dan Mbak Reza harus mengikuti asas-asas tersebut supaya proses konseling kita ini bisa dilakukan dengan baik. Seperti asas kerahasiaan tadi, baik rahasianya dari Mbak Reza sendiri ataupun dari saya, kita harus sama-sama siap merahasiakan apa nanti yang akan kita bicarakan di sini. Apa Mbak Reza siap? Nah, terus asas kesukarelaan. Tadi Mbak Reza kesini sukarela atau terpaksa, ada paksaan dari luar. Ya, sukarela. Nah, terus kita itu asas yang keterbukaan. Nah, ini penting juga dalam proses konseling kita ini. Kita harus sama-sama terbuka. Mbak Reza itu harus terbuka dengan masalah apa yang dirasakan Mbak Reza sekarang ini, supaya saya nanti bisa memberi bantuan kepada Mbak. Mbak bisa terbuka untuk masalah-masalah Mbak ya.
Jadi apa yang membuat Mbak untuk datang menemui saya melakukan proses konseling, dan masalah apa yang dirasakan oleh Mbak sekarang ini? Sebenarnya gini Pak, namanya kan masih muda ya gitu, masih masa remaja akhir juga, lagi menggebu-gebunya perasaan itu, emosi. Jadi saya saat ini sedang pacaran gitu kan. Terus menurut saya pacaran ini udah nggak bener lagi ranahnya gitu, udah nggak di jalurnya. Sebenarnya saya juga udah merasakan itu tadi kan, saya kan udah bilang saya itu udah merasa nggak bener pacaran ini gitu, udah nggak sehat lagi. Cuman di satu sisi untuk pisah itu ya namanya masih muda, sama pacar sendiri juga pasti ada rasa sayang gitu kan Pak gitu. Jadi yang saya pikir-pikirkan terus yang jadi masalah terus itu mau putus, sayang masih tapi nggak putus juga, ini udah nggak sehat gitu. Jadi saya bingung gitu mau ngambil langkah apa, makanya saya datang ke sini untuk konsultasi ke Bapak gitu. Karena saya ngerasa hubungannya juga udah nggak sehat, udah mempengaruhi pendidikan saya gitu, udah mempengaruhi mood gitu kan. Biasanya kan Pak kalau berantem pasti dia moodnya kan berantakan gitu. Itu sih Pak, ya intinya mau putus sayang, tapi kalau nggak putus juga gimana, udah nggak sehat gitu. Itu sih Pak. Berarti pada masalah ini memang dialami setiap remaja gitu. Memang pada saat pubertas kita itu susah untuk mengontrol diri. Ini yang dialami Mbak Resa ya kan, yang dimana maju untuk kena gitu ya. Gak mungkin ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kan. Ini untuk ini sebelumnya kita lihat dari segi dampaknya. Jika Mbak Resa meninggalkan pujaan hati itu ataupun pacar Mbak Resa itu, apakah kerugian yang akan didapatkan Mbak Resa? Dan begitu juga sebaliknya, jika Mbak Resa melanjutkan hubungan yang seperti ini terus-menerus, sedangkan ruginya sudah Mbak Resa rasakan sendiri kan? Jadi langkah mana yang lebih baik menurut Mbak Resa? Apakah ditinggalkan? Karena dalam memilih ini memang kita harus ada pengorbanan Mbak Resa. Seperti saya dulu, saya akan menceritakan sedikit pengalaman sama Mbak Resa ya. Sebelum saya menjadi seorang konselor, orang tua saya itu tidak menyetujui bahwa saya itu kuliah di jurusan ini. Dulu orang tua saya itu mendorong saya untuk ke jurusan bahasa Inggris. Nah, tapi karena saya daftar dan masuknya di sini, ya saya harus berkorban pada saat itu masalah kerenggangan antara orang tua. Itulah yang saya korbankan. Sampai detik ini saya buktikan kalau saya berhasil dan orang tua pun kembali berdamai dengan saya gitu. Jadi dalam setiap permasalahan itu, apalagi seperti ini Mbak rasakan, yang dipilih masih sayang-sayangnya, ditinggal juga tak bisa. Nah, di sini dan cinta itu perlu pengorbanan, Mbak. Mungkin dan kalau kita baca ya, Mbak, kan Mbak sudah merasa rugi kan karena pacaran sudah kelewatan kan. Coba Mbak ceritakan sama saya apa saja rugi yang dialami oleh Mbak sampai saat ini. Banyak sih Pak. Contohnya ya dari kuliah saya yang terganggu, dari yang dulunya sering mengerjakan tugas, sekarang udah enggak juga. Terus kehadiran kuliah juga iya, terus uang juga kan Pak sering sana kemari juga, itu pokoknya uang juga berpengaruh gitu. Terus namanya masih muda kan Pak, ini seperti yang Bapak bilang tadi kan ada namanya rahasiaan kan. Saya kemari karena saya percaya, saya kemari karena saya mau terbuka tentang masalah saya gitu. Ya saya sudah rugi badan juga gitu Pak. Nggak tahu apa masalahnya, mungkin namanya orang pacaran juga kan
ada yang namanya hawa nafsu, dan saya merasa rugi gitu di situ gitu. Kenapa mau dibodoh-bodohin? Cuman di satu sisi juga dia pacar saya gitu, saya sayang sama dia. Cuman itu tadi Pak, karena ruginya dirinya kan badan juga anaknya gitu Pak. Ya, saya paham Mbak Resa. Sebenarnya saya juga melewati masa-masa ini, masa pubertas ya. Sebenarnya cinta yang dikatakan Mbak Resa itulah hanya nafsu belaka. Kalau betul-betul dia mencintai Mbak, mana mungkin dia bisa merampas duit Mbak sendiri tanpa sepengetahuan Mbak. Memang Mbak mempergunakannya itu sama-sama kan. Tapi setelah ini kan Mbak baru menyadari rasanya gara-gara pacaran pemborosan duit, sampai-sampai pendidikan Mbak tidak sebagus dulu, sudah mulai tertinggal-tinggal, jarang masuk kelas, tugas pun tidak dikerjakan. Bahkan ini merugikan sama keluarga Mbak. Jika nantinya ini dilanjutkan lomba, mungkin dia pun sudah terbiasa, tidak canggung lagi, tidak berharga lagi dia di mata Mbak. Jadi seandainya Mbak memutuskan hubungan ini, kalau memang di masa lalu Mbak sudah, mungkin dia sudah. Nah, terus kita lihat apa dampak negatif jika Mbak itu meninggalkan kekasih Mbak tadi. Coba Mbak pikirkan, apa yang merugikan pada diri Mbak jika Mbak meninggalkan dia? Sebenarnya kalau dilihat dari berbagai aspek ya nggak rugi-rugi kali sih Pak, cuman lebih ke perasaan aja gitu, karena kan ada rasa cinta lagi itu gitu, ada rasa sayang tadi, cuma ke situ sih Pak. Palingan ya kalaupun seandainya putus ya mutlak yang agak berantakan, ya gitu, paling cuma mood aja yang membuat susah kan nanti kuliah juga. Biasa namanya perempuan kan ada mood-moodan, atau lagi putus cinta gitu Pak, pasti ya moodnya bagus gitu, paling itu aja sih Pak. Kalau dari lain-lainnya kayaknya nggak ada ruginya gitu. Nah, dari penjelasan Mbak kan kita sudah tahu ya gimana kerugian yang lebih banyak, atau dilanjutkan atau ditinggalkan. Nah, tapi ini saya kembalikan pada Mbaknya, apakah Mbak siap untuk kehilangan cinta atau siap untuk rugi dengan keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu saya kembalikan kepada Mbak, karena Mbak yang akan mengalami selanjutnya, dan Mbak juga yang merasakannya. Bagaimana menurut Mbak? Alhamdulillah saya pun kan udah lega bercerita, udah dapat arahan juga dari Bapak soal masalah saya ini. Sekarang jadi saya juga udah tahu mau ambil langkah mana gitu untuk kebaikan diri saya sendiri juga, kebaikan kedepannya gimana, soal kuliah juga orang tua. Sekarang saya udah tahu gitu bahwasanya ya memang kalau ini diteruskan gak ada baiknya, cuma kesenangan semata gitu. Tapi kalau memang ini diselesaikan juga, ya sakitnya pun kan cuma sebentar gitu ya. Saya udah tahu Pak, ya mungkin ini konsekuensinya dari jatuh cinta gitu, bukan namanya pernah cinta gitu, mungkin ini jatuhnya gitu, sekarang sakitnya gitu. Seperti yang orang bilang masih ada pengorbanannya kan, mungkin udahlah gitu, diterusin juga gak guna, dilanjutin juga ngancurin diri sendiri gitu. Ya, kan dari pernyataan-pernyataan Mbak, mungkin Mbak sudah menyadari kesalahan apa yang merugikan Mbak selama ini dalam menjalin hubungan tersebut dengan dia. Nah, mungkin Mbak akan mencoba yang lebih melupakan dia dan meraih cita-cita Mbak, keluarga, Mbak. Nah, alhamdulillah Mbak sudah menyadari kesalahan Mbak selama ini, masalah-masalah Mbak. Dan nah, dari seterusnya Mbak masih ada yang ingin dikeluh kesahkan Mbak? Dari sekarang sepertinya juga cukup juga, udah lega juga, udah dapat juga apa langkah selanjutnya yang mau diambil dari sini gitu. Nah,
baguslah Mbak. Semoga Mbak nanti bisa menjalinnya dengan baik dan bisa mendapatkan apa yang dituju. Meraih cita-cita membanggakan keluarga, berguna untuk negara dan bangsa. Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita hari ini ya Mbak. Jika ada nanti keluhan ataupun masalah selanjutnya yang akan dialami Mbak, silakan saja Mbak hubungi saya. Bisa kita lakukan bersama. Ya Pak, sudah mendekatkan cerita saya. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Ayo, silakan Mbak. Pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.